wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helena Puspita dan dengan teman-teman saya yang bernama Alia Safia dan Saskia Desa Fitri. Kami dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka bertujuan untuk izin mewawancarai sekolah ini mengenai implementasi pendidikan agama Islam gitu Ibu. Sebelumnya dengan Ibu siapa yang akan kami wawancara? Saya Ibu Ayu Wardani Sumawardani. Sebagai guru apa? Kebetulan saya guru matematika, tapi di sini jadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Mungkin nanti kita bisa nyusul ya. Amin. Ya, langsung aja ya Ibu. Jadi di sini Ibu sudah berapa lama untuk mengajar di sini? Oke, mengajar di sini sudah 4 tahun. Baru 4 tahun, baru ya itu 4 tahun maksudnya. Mulai berkarirnya gitu ya. Iya. Kemudian bagaimana sih sejarah Ibu untuk awal mengajar di sini gitu? Oke. Jadi pertama kan baru lulus tuh, lulus kuliah itu baru di wisuda itu 2019. Terus kebetulan pas awal masuk semester 2 tuh udah langsung keterima di sini. Jadi pas lulus tuh langsung nyari lowongan, terus kemudian saya ada butuh guru, jadi udah langsung ngajar di sini gitu. Lancar ya. Kemudian dari Ibu mengajar ini, mungkin kan kita kayak mengajar si agama ini, bagaimana sih penerapan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah ini? Oke, kalau pendidikan agama Islam di sekolah ini tuh biasanya sih kalau saya lihat gurunya itu dia itu menjelaskan mengenai biasanya itu cerita tentang Nabi. Itu yang mungkin kalau misalnya nggak ada di LKS tapi tetap disampaikan bagaimana perjalanan Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain, lalu juga mengerjakan LKS, lalu juga ada belajar baca Qurannya juga seperti itu. Berarti pengimplementasinya juga tentang agama-agama seperti kayak membaca Quran gitu ya Bu? Iya, belajar akidah akhlak juga, terutama tentang adab. Oh, berarti di sini memang ada pembelajaran yang mengkhususkan agama-agamanya ya, fikih, akidah gitu. Iya, fikih juga. Kalau boleh tahu tentang belajar kayak akidah atau akhlak itu tuh termasuk ke dalam pembelajaran agama Islam itu atau dipisah sendiri? Di pelajarannya iya pasti ya kan, tapi juga ada yang dipisah. Tapi kalau dalam kelas pelajaran PAI, fikih gitu kan, tentang warisan gitu, tentang bahkan untuk mempersiapkan tentang pernikahan kayak gitu itu udah dibahas di kelas gitu, di pelajaran PAI gitu, bagaimana pernikahan menurut agama Al-Quran seperti itu. Sesuai dengan kurikulum PAI itu sendiri. Iya. Berarti di sini itu menerapkan kurikulum merdeka atau gimana? Ya, di sini kita ada 2 kurikulum. Kalau kelas 12 itu masih pakai kurikulum 13. Kalau yang kelas 11 sama kelas 10 udah pakai kurikulum merdeka. Ada 2 ya? Berarti. 2 kurikulum. Dalam 2 kurikulum ini berarti penerapannya juga sama gitu ya? Untuk penerapan apa PAI-nya? Iya. Hampir sama lah, sama kita tetap pakai itu. Tapi mungkin kalau kurikulum merdeka kan bedanya hanya di projectnya aja. Oh iya benar. Kalau kita menggunakan project. Iya. Biasanya kalau boleh tahu proyek yang kayak biasa di PAI itu ada apa aja di? Kalau project di PAI itu biasanya tuh kita kayak itu sih, kayak waris, ahli waris itu kan ada hitung-hitungannya ya. Nah itu bisa tuh dijadiin P3 bekerja sama guru matematika gitu. Karena ada hitung-hitungannya kan kalau ahli waris. Berarti kalau kayak ujian praktik, tadi kan Ibu sempat singgung mengenai pernikahan ya. Nah ujian praktiknya apakah itu sama? Enggak, kalau ujian praktek kita itu biasanya tuh sholat jenazah sama baca tahlil. Biasanya yang masuk 2 itu sih kompetensinya yang masuk. Oke, kemudian di sini saya juga ingin menanyakan ya, ketika terdapat siswa baru, apakah di sini itu mengadakan tes ujian membaca Al-Quran atau tes tajwidnya gitu Bu? Ada di sini kelas 10 ya kan, mereka MPLS. Setelah MPLS mereka ada tes diagnostik secara non akademik dan akademik, dan ada juga tes baca Qurannya. Jadi kita tahu nih anak-anak yang sampai mana sih mereka tahu nggak huruf hijaiyah dan yang lainnya, tajwidnya gitu. Dan biasanya setelah hasil tes itu kalau memang ada
siswa yang bacaannya bagus, tajwidnya bagus, nah biasanya itu nanti kita alirin gitu kemampuannya untuk kayak misalnya mimpin baca tadarus kayak gitu. Nah, kemudian dari si siswa ini diwajibkan nggak sih untuk tadarus terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran? Kan biasanya kayak ada tuh sekolah menerapkan tadarus sholat duha gitu kan sebelum pembelajaran dimulai. Apakah di sini diterapkan? Iya, di sini diterapkan dari hari Senin dari hari Selasa sampai hari Jumat. Jadi kalau hari Senin itu kita upacara ya, jadi kita nggak ada pembiasaan. Nah kalau dari Senin ke Jumat itu kita ada pembiasaan pagi, dibilangnya pembiasaan pagi ini kita baca tadarus Quran, habis itu sedikit ada ceramah, lalu juga ada sholat duha bareng-bareng. Jadi setelah itu sholat duha bareng-bareng di lapangan. Jadi kayak ada hafalan Asmaul Husna gitu kali ya? Kebetulan sih kalau hafalan Asmaul Husna di pembiasaan paginya enggak sih. Kalau pembiasaan kalau hafalan Asmaul Husna belum gitu. Tapi kalau kita baru baca Quran ya, terus ceramah sama itu tadi sholat duha. Kalau ceramah itu kayak dari siswa atau dari guru atau dari siapa ya? Dari guru atau enggak dari pembina yayasan kalau yang ngisi ceramah setiap paginya ya. Berarti kalau tadarusnya siswanya yang bareng-bareng gitu. Kalau penerapan sholat duhanya itu Dipimpinnya sama yang tadi pembina sama guru yang menjadi imam gitu. Kecuali kalau memang kadang kan ada ya satu waktu itu benar-benar nggak ada misalnya berhalangan nih antara guru dan pembinanya, nah itu biasanya digantikan sama siswa. Siswa yang memimpin gitu, kakak kelasnya sih biasanya. Iya. Biasanya jadi contoh gitu ya. Iya. Bagus penerapannya sih. Kemudian di sini itu apakah biasanya siswa sering melakukan aktivitas? Berarti itu udah terjawab ya. Aktivitas seperti sholat duha itu secara individu atau jadwal sendiri, berarti memang terjadwal bareng-bareng. Kemudian apakah di sekolah ini terdapat program mabit? Jika ada program mabit itu sendiri, siswa biasanya melakukan aktivitas apa aja? Oke, biasanya mabit itu kita satuin sama di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itu biasanya kita ngambil kegiatan tuh dari jam 2 ya, jam 2 siang sampai besoknya nih pada nginep kayak gitu. Itu biasanya diambil di bulan Ramadan. Kayak itu sekalian sama ngisi kegiatan pesantren kilat ya kalau bulan Ramadan itu. Nah, itu disatuin tuh di situ. Jadi anak-anak saat bulan Ramadan juga sekalian mabit juga di situ kita dari jam 2 kita masuk kumpul terus kita ngisi kegiatan di situ. Itu biasanya dilaksanakan berapa hari? Sehari. Oh, satu malam aja. Satu malam. Ya. Berarti dari mabit itu sama ya melakukan kayak tadarusan juga gitu, ceramah kayak Iya, gitu. diisi sama kegiatan keagamaan. Terus kita juga kan buka puasa tuh bareng, terus sahur juga bareng sampai pagi sholat subuh, tadarus baru jam 7 itu pulang. Dilaksanakan tarawih juga berarti di sini. Iya, tarawih, sholat isya, sholat maghrib di sini sampai sholat subuh. Sholat subuh baru pulang. Kemudian di sini itu ada program bulanan seperti kajian untuk siswa atau gurunya gitu nggak? Kalau kajian untuk guru sih kayaknya baru dimulai mau tahun ini sama yayasan. Jadi diambil sama yayasan karena kan SMA Fajrul Islam ini ada yayasannya yang Yayasan Fajrul Islam. Insya Allah nantinya tiap bulannya baru mau dimulai ada pengajian guru sebulan sekali. Tapi kalau untuk anak-anak, kalau misalnya kajian bulanan itu belum ada, palingan kita ngerayain hari-hari besar Islam gitu. Kayak 1 Muharram. 1 Muharram kan yang kemarin itu ngapain aja sih? Oke, karena kebetulan nih, karena kemarin itu kan hari Minggu libur ya. Nah terus Seninnya itu udah diisi sama MPLS. Tapi kalau misalnya nggak jatuh libur tuh biasanya kita ziarah ke makam pendiri Yayasan SMA Fajrul Islam, kita ziarah ke sana, kita tahlil biasanya seperti itu. Sama kalau ulang tahun SMA Fajrul Islam pun sama kayak gitu. Berarti lebih parah penerapannya kayak ke makam ziarah gitu ya. Itu bareng-bareng kayak
Iya, bareng-bareng guru semua, siswa semua kita ke sana. Di sana kan sebelahan sama masjid ya, ada masjid, jadi kita ngaji di sana gitu. Tahlil juga. Dilaksanain sehari full dari Iya. pagi sampai. Biasanya sih sampai jam 10 sih kita tahlil, kita sholat duha di sana, guru, siswa semuanya bareng-bareng. Berarti nggak sampai nginep gitu ya? Enggak. Ya, selanjutnya itu di sini aku mau menanyakan mengenai biasanya kalau lagi bulan Ramadan suka ada sekolah yang mengadakan pesantren kilat. Apakah di sekolah ini ada? Terus biasanya ada aktivitas apa aja? Nah, ini sebenarnya tadi udah dijawab ya teman-teman. Di sini ada tentang pesantren kilat. Nah, mungkin ibunya mau menjelaskan lagi nih lebih lanjut gitu, lebih detail. Kita kalau pesantren kilat itu ya itu dia, tadi kita berangkat jam 2 nih ngumpul. Iya. Jadi pagi kan tetap masuk nih belajar. Oh, belajar. Tetap belajar. Biasanya kan kalau kalau Ramadan itu kita pulang cepet kan, jam setengah 12 atau jam 11 tuh udah pulang. Nanti jam 2 ngumpul lagi nih. Jadi anak-anak ngumpul ganti pakai pakaian muslim, yang cewek pakai gamis. Biasanya kita ada deskotnya. Pakai apa, yang cewek apa, terus perlengkapan apa aja. Nanti kita buka puasa bareng sama guru-guru semua. Setelah itu sholat maghrib juga bareng. Habis itu makan makanan yang agak berat. Habis itu nanti kita biasanya tadarus sambil menunggu ke Isya. Nah setelah Isya kita sholat Isya. Habis itu kita sholat tarawih. Habis itu biasanya nonton kisah Nabi, kita nonton film gitu kan, kisah Nabi, atau enggak diisi dengan ceramah gitu. Setelah itu kita baca tadarus Quran, nanti baru tidur, bangun, sholat tahajud. Terus habis itu kita sahur bareng, habis sahur bareng kita tadarusan lagi, baca Quran lagi, sholat subuh. Habis sholat subuh kita tadarusan lagi, biasanya jam 7 baru balik ke rumah. Biasanya di pesantren kilat ini ada nggak sih Bu kayak disuruh menghatamkan Al-Quran bersama gitu Bu? Oh, kalau menghatamkan Al-Quran bareng-bareng tuh kita pernah pas ulang tahun sekolah. Itu kita pernah tuh di masjid kita hafalin khatamin Quran bareng-bareng gitu, dibagi nih juz 1 siapa, juz 2 per kelompok seperti itu. Berarti kalau di bulan Ramadan itu belum Belum dilaksanain karena udah padet tuh sama nonton, terus sama ceramah diisi juga. kegiatan keagamaan yang lainnya Gitu. Biasa kalau khatam itu sih di ulang tahun SMA. Kemudian di sini itu kami ingin menanyakan bagaimana sih semacam kelas, maksudnya di sini apakah ada semacam kelas tambahan untuk siswa nih, suka ada yang kurang membaca tajwidnya gitu dalam membaca Al-Qurannya, ada yang kurang lancar, apakah ada kelas tambahan gitu? Nah biasanya tuh kalau ini kadang tuh anak-anak kan suka nggak jujur ya, atau suka malu gitu kan. Nah biasanya kita ada kelas tambahan tapi kayak nggak terbuka gitu loh. Kita tahu nih, guru tahu secara individu anak ini kurang, jadi kita panggil anaknya, kita ajak ngomong, mau nggak ditingkatkan lagi, belajar lagi, tapi maksudnya secara personal, yang nggak dibuka secara umum, karena rata-rata tuh pada malu kan karena udah SMA gitu. Jadi secara pribadi. Nah nanti kalau misalnya anak itu oke, tinggal diinin sih jadwalnya sama guru gitu. Jadi nggak yang kayak dibuka kelas secara terbuka. Biar mental juga ini menjaga mental mereka, suka malu tuh kayak gitu. Kemudian di sini kita juga ingin menanyakan nih, untuk siswa tingkat atas ketika sudah menginjak kelulusan, apakah ada persyaratan seperti hafalan juz 30 atau mengimplementasikan dari si MTQ ini gitu Bu? Oke, kalau hafalan juz 30 sih enggak, tapi itu dia tadi yang praktek sholat jenazah sama baca tahlil dari awal sampai itu salah satu praktikum ujian praktik di kelas 12 PAI itu 2. Biasanya dalam penerapan implementasi pendidikan agama ini ada nggak sih Bu kayak kesulitan-kesulitan yang Ibu rasakan gitu? Kan melihat zaman sekarang gitu ya, anak-anak pasti sifatnya beda-beda sama generasi zaman dulu gitu. Iya, palingan bedanya itu kalau misalnya itu tadi, kalau belajar tajwid dan yang lainnya kan mungkin emang
memang ada beberapa anak yang udah mahir sih, emang ada, tapi pasti ada aja yang tajwid ya, terutama mungkin kalau mengenal huruf hijaiyah mereka udah bisa, tapi kadang tajwid yang panjang pendeknya, yang itunya sih kalau di PAI di mengajinya itu yang masih agak sulit gitu, karena tapi ada beberapa juga anak kita yang udah ikut pengajian di luar, yang udah biasa ikut tahlil, yang udah biasa berorganisasi di luar, itu banyak. Tapi memang pasti ada 1-2 anak yang tiap tahunnya itu punya kekurangan dalam membaca Quran. Itu kan kalau misalnya kita kan ada pembiasaan pagi dan ada yang lainnya, kalau misalnya anak ini belum bisa kan kasihan nih. Kalau misalnya nggak ditingkatkan itu kesulitannya di situ, dan apalagi kalau misalnya anaknya nggak punya kepercayaan diri atau kayak malu, malah jadi minder atau merasa terintimidasi. Tapi kita gimana sih biar anak ini nggak terintimidasi, jadi kita panggil secara personal. Nah, biasanya kan ini ada pembiasan pagi ya, kayak sholat duha, tadarus. Ada nggak sih Bu siswa yang nggak bolos gitu, ngumpet-ngumpet gitu, nggak ngerjain? Kalau misalnya nggak ngerjain itu enggak sih ya, karena kan kita ngumpul nih di lapangan. Nah, biasanya ada guru piket. Guru piket itu keliling kelas ya kan, keliling kelas ngecek kelasnya, otomatis mereka udah kumpul. Nah, palingan gimana fokus mereka nih, fokus terhadap baca Qurannya, fokus terhadap mendengerin ceramahnya. Nah, di sini yang masih kadang-kadang kan suka ngobrol, suka ngobrol kayak gitu, tapi jadi butuh pengawasan di situnya sih. Tapi kalau untuk mengikuti kumpul di lapangan itu anak-anak udah secara sistematis sudah ngumpul. Berarti kalau ada perempuan yang lagi berhalangan itu ada kajian tersendiri gitu Bu? Oke. Kalau perempuan yang halangan itu dia tetap ikut ya, tetap ada di situ, tapi nanti saat sholat duhanya mereka minggir gitu. Cuman gak ngikutin sholat duhanya, tapi untuk mendengarkan ceramah dan yang lainnya dia tetap di situ. Hanya pas saat sholat mereka minggir, dan biasanya mereka udah duduk di barisan belakang sih. Jadi pas udah sholat dia udah pada minggir ya. Iya, kayak biasanya itu kan pas minggir itu ada kayak rohis ya Bu gitu. Menjelaskan, mungkin diisi kayak keputrian gitu. Oke. Kebetulan di sini belum sih, belum karena kan sholat duhanya kan cuma 2 rakaat nih, cuma sebentar. Jadi pengen anak-anaknya itu minggir aja, selesai sholat kan udah selesai juga, jadi udah balik ke kelas. Berarti untuk karakter selama penerapan ini, karakter dari siswanya masih bisa dihandle gitu sama sekolah ini. Alhamdulillah masih sih anak-anaknya, karena ya mereka kalau udah bel ya udah sih, udah otomatis ngumpul di lapangan, udah bawa Al-Quran, dia udah bawa bukenanya yang cewek. Itu udah wudhu semua sih. Tertib ya. Bahkan kan kalau dari rumah tuh mereka biasanya udah wudhu, tapi kan kadang takut ada yang batal di jalan, nah itu baru mereka wudhu lagi di sekolah gitu. Jadi nggak ngabisin waktu banyak, karena sebagian udah ada yang wudhu di rumah gitu. Mungkin ada yang mau ditambahin? Paling ini sih, kalau misalnya pendidikan agama Islam di sekolah ini tuh kira-kira berapa jam pelajaran sih? Ini kalau pendidikan agama Islam itu satu kelas itu 2 jam. 2 jam Per minggu, 2 jam pelajaran. Jadi hanya 1 kali pertemuan 2 jam pelajaran. Iya. Seminggu itu untuk pendidikan agamanya seminggu 1 kali 2 jam. Kemudian yang tadi kayak ada akidah, fikih, itu berarti memang nyambung ke mata pelajaran si agama Islam ini atau terpisah? Nyambung. Oh, nyambung. Berarti cukup hanya 2 jam PAI. Pengen kita kalau yang ada bahasa Arab sama muatan lokal. Muatan lokal juga sama, kita membahas tentang Al-Quran hadis gitu. Jadi PAI-nya 2 jam. Terus bahasa Arab beda guru ya, bahasa Arab 2 jam, terus ada muatan lokal. Nah, muatan lokal ini 2 jam. Nah, muatan lokal ini kita bahas tentang Al-Quran dan hadis. Berarti kalau boleh tahu bahasa Arab, berarti di sini belajar bahasa Arab juga ya? Itu termasuk ke dalam kurikulum juga? Iya, masuk ke pembelajaran bahasa Arab. Itu berapa jam? 2 jam, mulok 2 jam, bahasa Arab 2 jam, PAI 2 jam. Berarti kayak penerapan tentang si agama Islam ini ada PAI, bahasa Arab sama muatan lokalnya ya, yang membahas Al-Quran hadis gitu. Kalau PAI itu kan lebih ke itu tadi ya. Terus kalau bahasa Arab, belajar kalau bahasa Arab juga sama, bahas tentang kosakata kan kalau bahasa Arab.
Nah kalau yang muatan lokal ini tentang Quran hadis saja, jadi kita membahas tentang hadis gitu. Tentang hadis itu sih lebih ngebedah hadis gitu aja. Kalau misalnya ini sih yang bahasa Arab itu kan ada apa ya, tadi kan belajar ya, baru tahu juga kan ya tadi. Itu ada prakteknya nggak sih Bu? Maksudnya kayak ada pidato atau prakteknya gitu. Kalau untuk bahasa Arab belum sampai sana sih, kalau belum sampai pidato, mereka cuman masih kosakata, masih kayak bahasa Inggris, bahasa Arab yang meja, kursi yang masih kayak gitu sih, masih dasar. Karena kan memang sebagian kan ada yang dari negeri nih. Nah kalau dari negeri kan biasanya di negeri itu belum ada bahasa Arab, tergantung sih. Kalau misalnya dari MTS mungkin udah ada yang tahu gitu. Itu nanti kalau bahasa Arab tingkatannya beda-beda karena kan kelas 1 apa, kelas 2 apa, kelas 3 apa gitu sih. Oh, di sini aku ingin nanya lagi nih Bu, berarti sekolah ini menerapkan nilai-nilai keagamaan yang diajarkan kepada siswa di lingkungan sekolah gitu ya? Menerapkan itu tadi berarti kayak nilai-nilainya itu tentang apa aja tuh Bu? Tentang kebersihan ya, kebersihan itu udah pasti banget, kita nekanin banget tuh tentang kebersihan, sebagian dari iman ya kan. Nah itu kebersihan, terus kerapihan, terus tentang sopan santun, saling menghargai, terus juga sama orang tua di rumah, seperti itu sih yang memang benar kita implementasikan. Benar-benar tuh yang pertama otomatis kebersihan. Kemudian berarti di sini dari semua yang udah diproses, yang udah dilalui gitu ya, dari penerapan implementasi ini, ada nggak sih Bu yang Bapak atau Ibu guru yang Ibu harapkan kepada siswa setelah siswa mengikuti keagamaan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah ini? Jadi kan kenapa kita ambil tahlil sama sholat jenazah ya? Di situ kita berharap mudah-mudahan anak yang udah lulus dari sekolah ini mereka bisa tahlil di lingkungannya, di keluarganya, terus juga nauzubillah ya kalau misalnya orang tua mereka udah tiada, dia bisa sholatin orang tuanya, seperti itu sih. Jadi bekal buat mereka nanti ke depannya. Terus juga mengenai kebersihan, terus adab sama orang tua, itu juga kita pengen mereka tuh berkarakter gitu, berkarakter yang baik sesuai dengan agama Islam kita sih, sesuai agama kita. Itu karena kan mayoritas di sini agama Islam sih, 100% sih ini agama Islam. Semuanya sekolah ininya ya apa namanya, sekolah yang Islam banget gitu ya. Iya, swasta Islam ya. Gitu. Jadi memang kita berharap kayak gitu sih, mereka punya karakter Islami yang dapet gitu di sini. Berarti dari kalau penerapan di kurikulum Merdeka ini kan ada profil yang P5 itu ya, si pendidikan agama ini apakah bisa terpautkan gitu? Iya, karena kan setiap yang tadi kita kebersihan ya, karena kan setiap habis project itu kan otomatis kita bikin suatu karya, kadang kan sampah kurang ini, jadi di situ sih kita ambil jadi supaya lingkungan kita juga bersih. Kalau misalnya kan tadi udah tadarus di lapangan bareng-bareng, kalau misalnya di kelas itu udah nggak ada yang langsung mulai belajar. Biasanya kita baca doa lagi di awal sama di akhir. Jadi pas setelah mereka udah pembiasaan kan, mereka sholat duha udah selesai, mereka tuh istirahat dulu nih sebentar, yang belum sarapan boleh sarapan dulu kayak gitu. Nah nanti udah selesai itu kita masuk nih bel pembelajaran ya, biasanya semua guru di awal pembelajaran itu untuk nyiapin anak-anaknya ya baca doa dulu seperti itu, sama nanti pas pulang sekolah juga kita baca doa dulu sebelum. Oh iya Bu, kepikiran nih mau dia tanyakan, kan ini kan tadi kan berbasis kayak keislaman ya sekolahnya, apakah ada kayak disuruh hafalan juz apa gitu misalnya surah minggunya? Kalau misalnya program hafalan itu biasanya di hadis sih, kita nggak belajar juz di hadisnya. Itu biasanya kita ngafalin hadis, itu di mulok sih biasa. Jadi kalau di Al-Qur'annya belum gitu. Kalau untuk ngehafalin juz palingan kalau misalnya dibelajarin di LKS tentang ayat berapa, nah itu baru dihafalin yang bersangkut paut dengan materi. Iya, nah itu baru dihafalin. Tapi kalau untuk khusus menghafalkan juz 30 atau yang lainnya itu belum sih. Palingan menghafal berapa ayat gitu, seperti itu. Tapi kan kalau misalnya
juz 30 kan kita udah tadarus nih. Terus tapi untuk kayak tes untuk hafalannya belum. Palingan cuma itu aja. Kalau ada nggak sih tuh kayak persyaratan pakaian gitu perempuan sama laki-laki itu misalnya ada? Oke, ada. Syaratnya itu ya pasti kan rapi ya. Rapi, terus juga kita kerudung, kita harus pakai ciput gitu. Di situ harus pakai ciput putih. Terus juga kerudungannya harus nggak boleh kan sekarang suka diginiin ya kan. Nah itu biar menutupi dada kan kalau perempuan seperti itu. Terus juga roknya nggak boleh pakai rok span gitu, karena rok span itu kan kadang suka ketat ya. Terus nggak boleh di atas mata kaki, harus di bawah mata kaki kayak gitu sih. Cukup. Cukup. Ada aku kepikiran. Berarti ini sekolahnya itu sampai sore. Sekolah kita sampai sholat zuhur. Oh, sholat zuhur. Ada di sini sholat zuhur bersama. Iya, sholat zuhur bersama di sini sampai jam 1:15 kita pulang. Jadi sholat zuhur dulu baru pulang. Gitu. Kalian cukup. Nah, yaudah, mungkin itu sih Bu pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita tanyakan gitu ke sekolah ini. Terima kasih banyak atas jawaban Ibu gitu ya, sangat bagus. Sekolah ini juga menerapkan implementasi keagamaan Islam yang sangat baik gitu. Dari kami kita cukupkan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian peserta didik dimanapun yang kalian berada, pesan Ibu untuk kalian menerapkan PAI ya, pendidikan agama Islam di lingkungan kalian. Yang pertama adalah kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka dari itu dimanapun kita tempatnya, lokasinya, kita harus menjaga lingkungan alam kita yang udah Allah anugerahin buat kita. Ini adalah tempat tinggal kita harus jaga kebersihannya seperti itu. Dan juga adab berkarakter untuk sesama, kita harus saling menghargai, apalagi untuk orang tua seperti itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Maulida Askia Viva dan rekan saya Alia Suci Pratiwi. kami dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi pendidikan matematika. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya, dari Bapak siapa? Pak Lukman. Lukman. Oke, sebelumnya Bapak sudah berapa tahun mengajar di di MAN 21 Jakarta ini? Kalau mengajar di MAN 21 Jakarta ini sejak tahun 2009, karena yang berdirinya itu 2009-2010. Tapi sebelumnya saya mengajar pada 2002 ya. Pertama kali di Jakarta ya 2002, saya mengajar di MAN 5 Jakarta Utara. MAN 5 Jakarta Utara, kemudian ada kelas jauhnya
yaitu di sini. Jadi Man 5 di Marunda, kemudian kelas jauhnya di Rorotan. Nah, ketika dianggap cukup oleh Kemenag, maka kemudian dinegrikan menjadi Man 21 Jakarta. Sehingga guru-guru yang tadinya di Man 5 sebagian dipersilakan untuk memilih lalu ditetapkan menjadi guru Man 21 Jakarta. Jadi sejak berdirinya Man 21 Jakarta, ya guru-guru yang tadi Man 5 ke Man 21 gitu. Baik, sebelumnya bisa dijelaskan atau berbagi pengalaman Pak, pertama kali Bapak mengajar itu seperti apa gitu? Ya, yang pertama tentunya menjadi pengalaman baru karena saat kuliah kan hanya keilmuan dan wawasannya hanya sebatas konsep teori, paling juga ada praktek micro teaching ya. Lalu kemudian setelah itu kan kita lulus lalu mengajar di sekolahan atau di madrasah. Di situ ya bagaimana kita membaca atau menganalisa dulu ya apa yang kemudian dibutuhkan oleh madrasah, kemudian apa yang bisa kami lakukan terkait dengan keilmuannya. Berarti kalau saya dulu kan jurusannya tarbiyah, ilmu agama Islam, maka pendidikan PA itulah yang semestinya harus saya sampaikan di sekolah tersebut begitu. Selanjutnya ya Pak, penerapan pembelajaran dari pendidikan agama Islam di Man 21 Jakarta ini seperti apa ya Pak? Di Man 21 Jakarta ini kan sekolah madrasah ya, jadi sekolah yang banyak menyampaikan ilmu agama. Nah, pendidikan agama di madrasah itu jauh lebih banyak dibandingkan sekolah umum. Kalau sekolah umum seminggu sekali biasanya, kalau di madrasah seperti Man 21 Jakarta itu kan seminggu itu bisa banyak karena PA itu terdiri dari 4 pendidikan agama, akidah akhlak, kemudian Al-Quran hadis, fikih, lalu sejarah budaya Islam, ditambah ada bahasa Arab. Nah, dalam kesehariannya itu kita lakukan pembinaan keagamaan, baik di awal sebelum masuk ke kelas, kemudian di tengah, maksudnya awal kan berarti pembinaan pagi tuh sebelum masuk kelas, kemudian di tengah itu di waktu istirahat zuhur, jadi sholat berjamaah zuhur, lalu kemudian pas pulang sekolah itu ada sholat jamaah asar, lalu biasanya suka ada pembinaan murojaah Al-Quran begitu. Selanjutnya, ketika terdapat siswa baru kayak PPDB gitu Ya. Pak, apakah siswa dites seperti ujian membaca Al-Quran dan menulis? Pada awalnya dulu memang tes baca tulis itu diperlukan karena untuk melihat atau mengklasifikasikan antara yang sudah mahir baca, yang sedang, ataupun yang mungkin belum bisa baca begitu. Lalu itu di situ ada seleksi. Tapi kemudian setelah tahun-tahun ke sini itu Kanwil mengarahkan bagi mereka yang baca Al-Quran tidak usah kemudian menjadi seleksi, sehingga semua diterima. Jadi prosesnya melalui sistem nilai dan akreditasi sekolah, sehingga untuk wawancara pembacaan Al-Quran atau tes baca tulis itu hanya sekedar sebagai pemetaan. Karena mungkin alasannya adalah kalau memang madrasah tidak menerima yang tidak bisa baca tulis, lalu PR siapa itu ya. Padahal kan madrasah yang punya peranan atau yang punya tanggung jawab, kan kasihan bagi mereka yang bisa baca Al-Quran kemudian tidak diterima di madrasah, lalu ke sekolah umum, malah lebih mengkhawatirkan, sehingga seperti itu barangkali ya. Jadi adanya tes baca tulis itu sebagai pemetaan, sehingga nanti kalau yang tidak bisa baca Quran tulis, mereka itu mendapatkan matrikulasi atau pendalaman materi untuk mereka bisa membaca Al-Quran dengan baik, tahsinul Quran. Kemudian ketika tes pembacaan Quran itu apakah ada tes tajwidnya juga Pak? Ya tentu, kalau disuruh baca Al-Quran kan berarti
ada di sana meliputi tajwid, kemudian makhorijul huruf, ya. Sehingga nanti masuk klasifikasi, kalau memang masih kurang tajwidnya berarti kurang gitu. Kalau mungkin sedang, ya sedang. Nanti ada ininya, ada klasifikasinya gitu. Selanjutnya, apakah biasanya siswa diwajibkan untuk tadarus terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran? Tentu pembinaan pagi itu sudah menjadi makanan sehari-hari madrasah. Apalagi sekarang itu kan dulu itu baca Quran, tilawah Quran di awal itu biasanya pembiasaan madrasah. Tapi pembiasaan itu sudah diadopsi atau ditiru oleh sekolah umum. Sehingga di sekolah umum sekarang sudah nggak asing lagi. Sehingga nggak ada bedanya antara sekolah umum dengan sekolah madrasah. Maka kemudian bukannya berarti kemudian madrasah merasa itu tersaing atau apa. Jadi justru biarkan itu terjadi di sekolah umum. Nah sekarang bagaimana madrasah lebih meningkatkan lagi. Jangan hanya sebatas tilawah Al-Quran. Apa yang kira-kira mampu dibandingkan dengan sekolah umum gitu kan. Karena madrasah pastilah ilmu agama yang ditekankan, maka hafalan. Maka dari itu di samping tilawah Quran di MAN 21 Jakarta itu kan ada hafalan Quran, seperti ada one-day-one ayat, kemudian juga ada khotmul Quran. Jadi bacaan Al-Quran bukan hanya baca aja, tapi mereka diarahkan untuk baca setiap hari, lalu dituntut biar minimal 1 semester, bahkan kadang rata-rata 3 bulan sekali mereka bisa hatam Al-Quran. Lalu kita lakukan ada acara hataman Al-Quran, semacam pesta untuk mensyukuri adanya hataman Al-Quran. Seluruh siswa itu bisa hatam semua begitu, kalau mereka bisa hatam gitu kan. Ya Pak, selanjutnya itu kan sebelum pembelajaran dimulai, apakah siswa ada aktivitas sholat duha Pak? Dan itu apakah dilakukan mandiri atau memang dijadwalkan dari sekolah itu sendiri? Oh, itu jadi kebiasaan sehari-hari. Jadi di MAN 21 Jakarta itu sebenarnya kalau Jakarta itu kan masuk jam 6.30. Tapi di MAN 21 Jakarta diwajibkan anak-anak masuk jam 6.20 sudah berada di masjid. Mereka melakukan kegiatan diantaranya adalah tilawah Al-Quran, kemudian hafalan one-day-one ayat untuk murojaahnya itu, kemudian ada sholat duha, di akhir sholat duha. Nah di sana diawali dengan doa-doa akidah Islamiyah seperti raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad. Itu dikuatkan anak itu supaya itu akan tertanam di alam bawah sadar dia gitu kan, secara bersama. Kemudian juga bacaan surat doa Sayyidul Istighfar, Allahumma inni anta rabbi la ilaha illa anta. Nah, itu sudah menjadi pembiasaan di sini. Bahkan bacaan Asmaul Husna juga sudah dibiasakan ya. Asmaul Husna, setelah Asmaul Husna barulah kemudian tilawah Al-Quran. Tapi bukan hanya tilawah Al-Quran, kita biar tidak monoton, mereka ada diselingi dengan ada kajian kitab, ada tilawah Al-Quran, kemudian ada sarapan pagi bersama itu di pagi hari sebelum masuk ke kelas. Jadi jam 6.20 sampai jam 7.20 mereka pembinaan pagi di masjid atau di lapangan. Nah kemudian jam 7.20 mereka udah siap belajar di kelas. Nah jam 6.20 sampai jam 7.20 itu selama 1 jam itu pembiasaan dari hari Senin sampai hari Jumat berbeda-beda tuh. Berbeda-beda. Hari Senin itu juga macam-macam. Di antaranya kalau hari Senin upacara ya mereka di lapangan biasa gitu kan. Itu biasanya 2 minggu sekali ya. Kemudian lainnya ada pembinaan wali kelas. Nah kalau tidak pembinaan wali kelas atau upacara mereka ada di masjid untuk tilawah Al-Quran, termasuk seperti hari Rabu, hari Kamis. Nah kalau hari Selasanya sarapan pagi bersama di pekan pertama. Kemudian pekan berikutnya ada
senam bersama gitu. Jadi iya di rolling gitu. Jadi banyak sekali jenis-jenis pembinaan gitu. Tapi tidak jauh dari itu tilawah Al-Quran dan wan-dewan ayat. Ketika sarapan pagi juga nanti di sana diselingi wan-dewan ayatnya tetap berjalan. Gitu. Jadi yang paling penting itu one day white itu. Iya, jadi mengawal untuk hafalannya. Punya program hafalan juga di sini. Alhamdulillah Pak Kepala Madrasah, Pak Dr. Haji Ahmad Saifullah punya program madrasah tahfidz, sehingga tahfidznya itu bukan hanya wan-dewan ayat, ada tahfidz masuk ke kelas. Jadi setiap jam pertama setelah pembinaan pagi, seluruh kelas itu pelajarannya tahfidz 1 jam. Kelas 10 direncanakan harus bisa hafal juz 30, kelas 10. Nah, selama 1 tahun tuh. Nanti kelas 11-nya diarahkan untuk juz 29. Nah, kelas 12-nya juz 28. Jadi kurang lebih kalau lulus MAN 21 itu 3 juz itu hafal ya. Harapannya begitu. Bahkan lebih dari itu. Bagi mereka yang ingin menghafal lebih dari 3 juz itu, silakan ada pesantren tahfidz. Pesantren tahfidz ini hanya pilihan sih memang, maksudnya tidak semua anak ikut pesantren, hanya anak yang mau aja. Karena ini memang dari pemerintah tidak ada biaya backup dari pemerintah gitu. Jadi biaya dari wali murid untuk ada syahriyahnya gitu, ada bulanannya. Nah, pesantrennya berlangsung hanya sepekan sekali, setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi di saat anak-anak itu libur, nah anak yang nyantri atau menjadi santri ini mereka nginep di madrasah 2 malam. Jadi malam Sabtu dan malam Minggu ya. Gitu. Oke, baik Pak. Selanjutnya itu, apakah sekolah itu ada program kajian bulanan untuk siswa ataupun guru? Kajian bulanan. Kalau kajian bulanan itu ya hampir setiap hari pengajian ya. Artinya itu tadi kajian Al-Quran. Kemudian nanti biasanya juga ada pembinaan kultum. Jadi kultum anak itu secara bergilir dari kelas 1 ke kelas yang lainnya. Jadi umpamanya hari ini tugasnya kelas 10-1 umpama. Nah, berarti yang bertugas sebagai muadzinnya kelas 10-1, kemudian sebagai pemandu zikir setelah sholat kelas 10-1, sampai kemudian yang memandu tilawah, yang memandu doa, kemudian yang yang kultum harian juga dari mereka kelas 10. Ini secara bergiliran. Adapun untuk pengajian yang boleh dikatakan mungkin bulanan itu ini masuk ke kegiatan sesuai dengan peringatan ketika ada Maulid Nabi, ada Isra Mi'raj, ada halal bihalal ya, atau mungkin ada hari-hari keagamaan. Ini 1 Muharram ya, Muharram tahun baru Islam gitu. Biasanya juga ada, apalagi Ramadan, udahlah itu menjadi kegiatan yang penuh keagamaan begitu. Berarti kan tadi sudah menyenggol tentang Ramadan ya Pak. Iya. Apakah di bulan Ramadan itu terdapat pesantren kilat? Oh iya, udah pasti itu. Dulu memang namanya pesantren kilat. Tapi di MAN 21 punya kekhasan tersendiri namanya tabarok. Ya, tabarok itu tabarok, tafakur, dan muhasabah Ramadan berkah pesantren kilat ala MAN 21 gitu. Kegiatannya ya berisi kegiatan-kegiatan keagamaan, termasuk ya banyak sekali macamnya itu ada di sana. Gebiar istilah itu awal kali menyambut Ramadan tarhib Ramadan. Dari mulai tarhib Ramadan, kemudian kegiatan mengingatkan kepada masyarakat bahwa Ramadan sebentar lagi datang, kita lakukan bakti sosial, bersih-bersih masjid. Jadi kurang lebih seminggu atau mungkin 3 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, anak-anak diutus ke wilayah Rorotan untuk mencari masjid. Kita tentukan masjidnya untuk sementara ini 10 masjid atau musola tuh, mereka per kelas tuh
mendatangi untuk membersihkan. Dia diepel, ya disapu, yang pokoknya dibersihin. Nah kemudian itu selesai, baru pengarahan pembinaan anak bahwa siap untuk menghadapi bulan suci Ramadan dengan apa informasi apa yang harus kita lakukan ketika Ramadan. Lalu ada pawai Ramadan, jadi mengingatkan ke wilayah Rorotan untuk karnaval lah, semacam karnaval itu. Lalu di sana juga ada loketa, jadi lomba keterampilan agama, mulai dari MHQ, MTQ, kemudian cerdas cermat keagamaan, kaligrafi, azan, ya dan sebagainya. Bahkan biasa juga ada apa ya, fashion Islami atau apa tuh, hadroh lah seperti itu diantaranya itu. Lalu di sana juga ada pembinaan santri, maksudnya materi keislaman, masuk kelas ya, masuk kelas. Lalu juga ada workshop penanganan jenazah. Jadi jenazah itu bagaimana memulai memandikan sampai mengkafani. Itu tidak hanya tidak pakai pakai boneka, itu langsung ke anak, siapa yang mau jadi model, jadi langsung anak yang di tangan itu. Lalu ada juga pelatihan manasik haji. Jadi itu yang workshopnya seperti itu. Lalu di antara yang lainnya kemudian ada hataman Al-Quran Akbar. Jadi seluruh sivitas Sakarya hatam Al-Quran dirayakan. Lalu ada pembagian zakat, ada buka bersama atau iftar jama'i. Ini banyak sekali itu kegiatan di bulan Ramadan itu. Iya. Iya Pak, kan tadi kan sudah disampaikan bahwasanya di sini tuh ada pesantren tahfiz ya Pak. Ya. Nah, untuk anak-anak yang kurang dalam membaca Al-Quran, apakah diwajibkan untuk masuk pesantren tahfiz ini atau bagaimana Pak? Tadi kan sudah disampaikan untuk pesantren tahfiz itu pilihan ya. Pilihan itu bagi yang mau dan mampu. Mau untuk siswanya adalah dia mau menghafal, mau menyiapkan diri untuk siap memotivasi diri karena ada jam tambahan untuk belajar. Dia mau meninggalkan waktu bermain dia untuk belajar di pesantren. Karena itu kan waktu libur mereka setiap pekan, Sabtu Minggu kan libur, dia harus di madrasah, harus di pesantren. Kemudian mampu membagi waktu itu, karena kan jangan kemudian mengeluh, saya ada tugas sekolah, mohon maaf, jadi saya nggak bisa menghafal, atau sebaliknya, saya nggak bisa menyelesaikan tugas sekolah karena ada menghafal, pokoknya gitu nggak boleh, harus bertanggung jawab, harus punya konsekuensi. Kalau memang jadi santri ya berarti harus dua-duanya dipenuhi, bisa gitu. Yang berikutnya orang tua juga harus mau memberikan motivasi. Jadi kadang kan tersiap-siap tuh, kadang naik turun semangat untuk belajar. Bukan hanya di sekolah aja, tapi di rumah orang tua harus di samping harus mampu membiayai. Karena ini ada SPP bulanannya, namanya Syahriah ya. Jadi karena ini tidak di-backup oleh pemerintah ya, anggarannya dibantu oleh orang tua. Karena kita kan untuk memberikan makan santri, kan uang mereka bayar itu kan untuk makannya setiap pekan itu 5 kali, kemudian ada snacknya 2 kali juga untuk menggaji para ustadzanya kan kita ambil dari luar untuk yang memang hafidh-hafidhoh ya. Ya Pak, pertanyaan terakhir Pak, kan tadi harapan sekolah ini ketika siswa-siswi itu lulus itu hafal minimal 3 juz ya Pak. Nah, apakah dari itu ada tesnya Pak? Maksudnya tuh kayak dites dulu nih, apakah benar dia hafal 3 juz atau tidak Pak? Iya, nanti kan ketika dia sudah hafal di kelasnya, itu nanti ada surat keterangan bahwa anak ini sudah hafal juz 30. Nanti di kelas 11 juga berarti hafal juz 29. Di kelas 12 juz 28. Ini baru tahun kedua ini. Jadi yang juz
30 sama juz 29 baru kelas 11 ya. Kelas 10 sama kelas 11. Kelas 12 baru mau tahun ini nih direncanakan. Karena program ini baru berjalan 2 tahun ini. Berarti itu tesnya itu pada saat misalkan juz 29 di kelas 11, juz 30 di kelas 12 seperti itu ya Pak. Enggak ada pas setelah sebelum kelulusan itu ada tes dari juz 28 sampai 30 itu. Langsung 3 juz di tes itu Pak. Ya nanti mungkin akan dikuatkan ya. Tentunya akan dikuatkan kembali agar hafalan yang mereka miliki tetap terjaga, termotivasi, bisa jadi mungkin akan berupa sertifikat begitu. Tapi yang jelas kalau pesantren tahfidz yang tadi sepekan sekali itu mereka di samping ada sertifikat juga ada rapotnya. Nah, jadi kalau pesantren itu nanti hafalannya dari juz 1, juz 2, juz 3 dan seterusnya. Ya, targetnya sih hanya 6 juz sih selama 3 tahun mereka minimal 6 juz, tapi rata-rata sih alhamdulillah yang nyantri sampai 7 juz. Bahkan untuk tahun ini ada 3 santri yang sudah hafal 30 juz. Ya, sebelumnya ada 1, jadi 4. Semua yang sudah hafal 30 juz 4 orang. 521. Iya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila dari kami ada perkataan yang kurang tidak enak. Semoga Aman 21 Jakarta ini tetap berjalan tahfidznya dengan lancar. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.